tampangnya aja nggak intelek, serampangan, bebacot aja. Kok sok-sok membela Rizik, membela FPI, sok paling Islami. Anda ini siapa? Nggak usah ikut campur tentang Islam lah, nggak usah ikut campur tentang Rizik. Itu urusan orang Islam. Anda di sini cuma mau cari manfaat aja. Anda tuh sama Haikal Hasan sama, ingin menjual Habib kok. Ingin cari apa? Keuntungan duniawi aja. Hentikanlah Anda di sini. Jangan sampai nanti rakyat bisa marah. Jangan Anda manfaatkan suasana gini, yang Anda seorang Kristen, yang terus Anda sok membela Rizik, yang dia Islam. Yang sementara rakyat ini semua marah. Jadi saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja. Kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat, itu tergantung rakyat yang menilai. Apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan? Anda akan melakukan itu apa tidak kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada. Tapi kalau saya untuk ke sana membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai terus duitnya banyak ya. Duit dari mana ini kalau mau bikin partai gitu. Ya artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusul batap MPRS saja dicabut. Tidak, saya tetap mengusul batap MPRS saja dicabut. Ibu datang itu nggak boleh berobat ke dokter. Kenapa? Kata Bu Dokter teh anak PKI. Gini, saya nggak bilang, oh enggak, biar dia nusuk saya. Enggak, saya bilang kalau menurut ibu gimana? Ah masa bodoh ting lah. Bu Dokter komunis kek, yang penting anak saya waras. Nah itu Bu jawabannya. Bu Dokter komunis kek, yang penting anak saya waras. Nah itu Bu jawabannya. Temu kangen generasi bekas Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 3 anggota DPR RI dari Komisi 9, yaitu Ripka Ciptaning, Rike Diah Pitaloka, dan Nur Suhud di sebuah rumah makan. PKI bukan alasan karena PKI bukan PKI. PKI itu hanyalah kambing hitam atau tangan kanan dari sebuah anggota militer yang diyakini sekarang itu Orde Baru Soeharto yang pada masanya itu sangat berjaya 32 tahun. Jadi otomatis pikiran saya adalah Soeharto harus akan kuasa. Jadi itu. Jadi dalam dari PKI itu adalah Soeharto. intinya sekarang PKI bukan musuh tentara begitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit Pak, apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman Pak? Saya dari Ternate Pak, saya di dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Rider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak, saya contohkan satu, sebentar Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara Pak. Ya, disingkat Pak, disingkat. Ya. Sudah 1:30 ini. Betul, sedikit saya minta waktunya Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Pada abad 19, 2 orang anak muda, umurnya 30 tahun dan 28 tahun. Siapa itu? Yang satu namanya Karl Marx, yang satu namanya Friedrich Engels. Dan kemudian dalam bukunya dia sebutkan, tujuan ideologi kami adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Ini tujuannya. Tapi ketika Partai Komunis itu mempropagandakan ideologinya, itu ditutup-tutupi. Merebut kekuasaan dengan kekerasan itu tidak disebut-sebut. Yang disebut adalah tujuan Partai Komunis keadilan sosial.
sama rata sama rasa, kemakmuran untuk rakyat. Bohong semua itu. Seluruhnya itu bohong. Dan termasuk kita di Indonesia berpuluh-puluh tahun dibohongi